warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa di dalam hati dimulai. Selesai? Alhamdulillah. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, semua baik-baik saja kan? Ada yang tidak hadir hari ini? Oke, tidak ada? Hadir semua? Oke, untuk kelas 7, Ibu ucapkan selamat datang di Al-Falah. Semoga kalian betah di Al-Falah ya, sampai kelas 9. Oke, hari ini kita akan membahas tentang, ada yang tahu tentang apa ini? Ya benar, ini adalah lambang Garuda Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara perumusan dan bagaimana cara penetapan Pancasila. Ada yang tahu siapa yang merumuskan Pancasila? Oke, iya benar, yaitu BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, awalnya Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda selama 350 tahun ya. Selama itu kita melakukan perjuangan fisik ya, tetapi perjuangan fisik kita belum secara maksimal. Kenapa? Karena perjuangan fisik itu kita masih menggunakan alat-alat yang tradisional ya. Terus masih mengandalkan pemimpin. Jika pemimpinnya meninggal atau mati, selesailah para perlawanan itu ya. Dan juga kita masih mengandalkan otot dibandingkan otak. Itu yang menyebabkan mengapa kita belum bisa mengalahkan Belanda. Nah, pada tanggal 20 Mei tahun 1928 Indonesia mengalami kebangkitan nasional. Itu dengan cara terbentuklah badan namanya Budi Utomo ya. Badan Budi Utomo setelah terjadinya pembentukan badan Budi Utomo pada tanggal 28 Oktober terjadi Sumpah Pemuda. Nah, disitulah kita mulai bersatu untuk melawan penjajah. Di saat Indonesia sedang panas-panasnya, sedang semangat-semangatnya, tiba-tiba datanglah bangsa Jepang datang ke Indonesia. Nah, Jepang awalnya mengaku sebagai saudara tua dari Indonesia. Ya, mengaku bahwa ingin membantu Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajah Belanda. Oke, di saat itu bangsa Jepang dan bangsa Indonesia mengadakan pertemuan di Gedung Fuossakin ya pada tanggal 1 Maret 1945 untuk membentuk BPUPKI. Ada yang tahu berapa kali sidang BPUPKI itu? Nah, 2 kali sidang ya. Sidang pertama BPUPKI itu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang bagaimana isi dari perumusan dasar negara. Nah, sidang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli tahun 1945 membahas bagaimana bentuk negara dan membahas Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di saat BPUPKI pertama itu diadakan, terdapat 3 tokoh yang merumuskan rumusan Pancasila, yaitu salah satunya ini adalah Muhammad Yamin ya. Ada Muhammad Yamin, ada Supomo, Insinyur Soekarno. Nah, di saat Insinyur Soekarno mengungkapkan rumusan Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945, sudah ditetapkan nama dasar negara itu adalah Pancasila, tetapi belum ada isinya. Nah, setelah sidang BPUPKI pertama selesai, diadakanlah masa sidang reses, di mana panitia 8 itu berkumpul dan memberikan kesempatan bagi semua warga Indonesia untuk mengungkapkan atau untuk merumuskan dasar Pancasila negara. Nah, setelah sidang reses itu selesai, pada sidang BPUPKI kedua dibuatlah Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana Piagam Jakarta atau Jakarta Charter ini terdapat poin-poin dari Pancasila tersebut. Tetapi untuk poin yang nomor 1 yang awalnya itu bukan ketuhanan Maha Esa, tapi awalnya adalah ketuhanan bagi yang menjalankan syariat
pemeluk agama Islam. Nah, tetapi poin ke-1 itu mendapatkan perdebatan antara kaum kebangsaan dan kaum keagamaan. Karena menurut kaum kebangsaan bahwa agama yang ada di Indonesia bukan hanya agama Islam, tetapi ada agama yang lain. Oleh sebab itu, poin pertama dalam Piagam Jakarta Charter diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah Badan BPUPKI itu dibubarkan, dibentuklah Badan PPKI. Ada yang tahu PPKI itu apa? Oke, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Oke, PPKI itu dibentuk oleh Jepang untuk menggantikan Badan BPUPKI. Nah, setelah Badan PPKI itu berlangsung, tiba-tiba Jepang mengalami suatu masalah, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki dibom oleh sekutu oleh Amerika. Kemudian Jepang pergi ke daerah asalnya, sehingga Indonesia mengalami vacuum of power atau kekurangan atau kekosongan kekuasaan, di mana saat itu kaum muda mendesak kaum tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oke. Di saat tersebut kaum tua diculik oleh kaum muda ke Rengas Dengklok, di mana kaum tua didesak supaya ayo dong cepetan kita merdeka, tunggu apa lagi, mumpung Jepangnya sudah tidak ada. Nah, setelah tersebut pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 Muhammad Hatta dan Insinyur Soekarno itu dikembalikan lagi ke Jakarta, dan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah itu sidang PPKI pun berakhir pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang PPKI itu menetapkan 3 hal. Pertama, menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalamnya terdapat butir-butir Pancasila. Kedua, dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Dan ketiga, dibentuknya Komite 3 Negara atau KTN. Ya, oke, sampai situ ada yang menanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, untuk tugas di rumah, silakan kalian buka pada halaman 13 buku paket PPKN. Ya, kalian analisis apa saja perbedaan dan kesepakatan apa saja yang terjadi dalam sidang-sidang BPU PKI. Iya, ditulisnya di kertas APS ya. Nanti kalian ketik di rumah dan kalian kirimkan gambar via WA. Nanti kirimkan ke WA Ibu. Oke, sampai sini ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, Ibu harap semuanya mengerti akan penjelasan yang Ibu jelaskan hari ini. Oke, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.